Shalom teman-teman, gak kerasa kita udah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Puji syukur saat ini kita masih bisa beribadah meskipun di rumah masing-masing. Biarlah di tahun yang baru ini kita memulai dengan semangat yang baru, dengan bertemu dan dekat dengan Tuhan. Teman-teman dapat mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Ia mau datang dan menyelamatkan kita umatnya. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan menerima anugerahnya. Dengan menerima Tuhan dalam hidup kita akan hidup penuh dengan berkat teman-teman. Karena Tuhan itu adalah Allah yang agung dan maha besar. Teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama ini Tuhan. Kami masih dapat beraktivitas, kami masih memiliki kesehatan Tuhan selama kami hidup ini. Setelah lagi kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Engkau mau mengarahkan kami agar kami bisa fokus selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Teman-teman, mungkin kita masih belum bisa bebas dari rintangan. Sudah di tahun yang baru, tapi situasi belum terlihat seperti baru. Meskipun dalam situasi yang sulit, tapi jangan sampai situasi sulit ini merenggut sukacita kita. Mari sama-sama kita bersukacita dengan menyembah dan memuji Dia. Mari kita nyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Mazmur 38 ayat 19. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Teman-teman, mungkin kita nggak sadar kita sedang melakukan dosa. Sebenarnya yang dosa kita lakukan itu bukan membuat kita tenang, tapi justru membuat kita cemas. Cemas karena kita sadar kita melakukan kesalahan di mata Tuhan. Mungkin sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kita ketika kita melakukan dosa, tapi kita lebih memilih untuk mengabaikan Tuhan dan tetap melakukan dosa tersebut. Dosa tersebut justru membuat Tuhan sedih dan membuat kita jauh dari Tuhan. Teman-teman, mari kita renungkan selama ini apakah kita masih sulit lepas dari dosa tersebut dan kita jauh dari Tuhan. Teman-teman, aku persilahkan untuk menundukkan kepala dan mengambil waktu doa. Tuhan, kami sadar kami manusia yang berdosa, kami masih sulit lepas dari dosa. Tapi kiranya Tuhan mau mengingatkan kami, menegur kami ketika kami melakukan dosa, agar kami lepas dari dosa dan kami bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa dalam nama-Mu, kami bersyukur, amin. Berita anugerah datang dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita memang manusia yang mudah jatuh dari dosa, tetapi Tuhan telah menyelamatkan kita sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Inilah kabar baik yang diberikan kepada kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu
sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sobat muda, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami di hari-hari yang lalu sampai hari ini. Hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh sungguh-sungguh kami hayati. Selagi kami masih muda dan kami juga boleh melakukannya. Supaya kami boleh menjadi anak muda yang takut akan Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibaca dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8.
Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya sobat muda yang dikasihi Tuhan, ada yang bilang begini. Fisik kece, ganteng, cantik itu gak cukup. Kece bukan hanya terbatas pada fisik saja. Karena Tuhan bukan hanya ciptakan kita sebagai manusia jasmani atau fisik. Tapi juga rohani. Yang punya emosi, intelektual, dan itulah yang harus dikembangkan. Bukan hanya fisik. Tapi juga fisik kita harus juga dijaga agar penampilan itu kelihatan tetap rapi, sehat, tetap prima, dan juga sedap dipandang. Itu tentu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang menciptakan kita itu sangat baik, bahkan sangat-sangat baik, unik, dan luar biasa. Mungkin Anda dan saya punya penampilan yang kurang menarik. Keterbatasan fisik. Coba lihat mata kita, jangan-jangan kayak mata saya, satu sipit, satu belok. Bentuk badan kita mungkin kurang ideal. Saya sih kepengennya badannya tinggi, tapi ya ternyata badan saya pendek. Ya diterima saja. Tetapi bukan alasan kita nggak fokus pada yang fisik-fisik. Syukurilah Tuhan ciptakan kita baik, unik dan spesial. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya punya sifat-sifat Tuhan. Kita punya karakter seperti Tuhan. Coba kita renungkan sebentar. Kira-kira sifat-sifat baik yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki. Coba kita renungkan. Pasti kita banyak kelebihan-kelebihan. Kita banyak potensi yang baik yang kita miliki. Itu yang harus kita kembangkan yang baik. Agar hidup kita bukan melulu pada jasmani, tapi rohani kita juga sungguh-sungguh baik. Supaya jasmani dan rohani kita hidup sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain. Itulah harapan kita. Sobat muda, bacaan kita hari ini kita kenalan dengan seorang bernama Timotius. Namanya keren Timotius. Artinya apa? Orang yang saleh. Orang yang menghormati Tuhan. Dan pas namanya dengan sifatnya karena sejak kecil dia kenal ajaran-ajaran Alkitab. Dia banyak belajar dari neneknya, Lois, bagaimana mengenal Tuhan. Dia orang yang hebat, orang yang keren. Hebatnya lagi Timotius itu pada waktu umur 15 tahun, ya seumur-umur kalian lah begitu ya. Jangan-jangan di bawah umur kalian. Sudah mulai pelayanan. Dia umur 15 sudah mulai aktif melayani Tuhan. Memang dia menjadi gembala jemaat ketika umur 33 tahun. Karena dalam tradisi Yahudi, seseorang dianggap dewasa pada usia 30 tahun. Dan dia bisa menjadi guru, pemimpin jemaat. Tapi masih dianggap terlalu muda pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat sosok Timotius sama seperti kalian. Umur 15 tahun sudah melayani. Dan mungkin sama dengan kita. Apa yang bisa kita pelajari dalam bacaan kita? Waktu dia mulai memimpin,
Timotius menghadapi dua masalah besar dalam jemaat yang dia pimpin. Dia menghadapi dua tantangan yang luar biasa. Dari luar dan dari dalam. Apa tantangan dari luar? Tantangan dari luar adalah mulainya berkembang ajaran sesat di Efesus. Ajaran ini mengajarkan tentang keutamaan tubuh, fisik. Jadi tubuh ini harus dijaga dengan baik. Dengan olahraga, berpantang makanan tertentu. Bahkan kalau perlu tidak menikah pada waktu itu. Mungkin sama seperti sekarang. Ada anak-anak muda yang olahraga, pantang makan macam-macam, bahkan nge-gym dan segala macam supaya badannya wah mantap dah ya. Nah, di samping itu ada kelompok orang tertentu ingin menjadi pemimpin, pengajar hukum Taurat tanpa mengerti hakikat kepemimpinan dan tujuan hukum Taurat. Jadi itu yang dia hadapi pertama. Yang kedua, tantangan kedua justru ada dalam diri Timotius sendiri. Pada usia muda, Timotius harus memimpin dan mengajar orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Dan banyak orang tua memandang rendah dia, meremehkan Timotius. Kalau dalam bahasa sini mungkin dia bilang begini, anak baru kemarin sok tahu. Tahu apa kamu? Masih hijau. Gak usah sok tahu. Apa yang kamu tahu? Rasanya kamu baru kemarin jalan-jalan menangis dan sebagainya. Dianggap remeh, dianggap masih muda. Itu dua tantangan yang berat yang dia alami. Nah, dalam bacaan kita 1 Timotius pasal 4 diawali dengan larangan Paulus kepada Timotius yang masih muda. Apa larangannya? Menjauhi takhayul dan dongeng nenek tua. Apa itu tahayul? Apa dongeng-dongeng nenek tua? Apa dengerin cerita sihir ya? Itu waktu om kecil baca cerita-cerita H.S. Andersen ya. Ada nenek sihir pakai sapu terbang ya, lalu disihir jadi kodok, jadi apa gitu kan waktu om kecil begitu. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Apa sekarang game ya. Nah, apa artinya? Jauhilah. Jauhilah itu artinya mengundurkan diri, menolak atau menarik diri. Jadi Timotius diajak mengundurkan diri, menolak atau menarik diri. Dari apa? Dari takhayul. Takhayul dalam bahasa aslinya lawan dari kudus, najis. Sama sekali tidak suci, tidak layak diperhatikan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Berarti Timotius diajak menarik diri, menolak hal-hal yang najis. Nah, dongeng nenek tua ini kemungkinan bersumber dari wanita tua yang suka menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kemungkinan menggambarkan obrolan yang sia-sia, yang tidak penting. Nah, jadi larangan Paulus pertama supaya Timotius menarik diri, menolak segala hal yang najis dan obrolan yang sia-sia yang gak penting. Yang kadang-kala asik sekali kalau kita ngobrol yang gak penting-penting itu. Kalau cerita gosip, wah seru bener. Ya, berjam-jam sampai pagi ngechat WA, wah ceritanya macam-macam. Gak bisa tidur ya, saking asiknya kita chat. Padahal gak ada apa-apa isinya. Coba direnungkan. Kita belajar yang pertama ini. Menolak, menjauhi hal-hal yang tidak suci, yang tidak layak, dan obrolan yang sia-sia, yang percuma. Buang-buang waktu. Oke? Ya, setuju kita yang pertama ya. Jadi larangan ini artinya Timotius yang masih muda menolak, menarik diri dari kenajisan yang tidak suci dan obrolan sia-sia yang tidak penting. Kita sering tergoda, asik dengan yang tidak kudus. Dan suka ngobrol, kata-kata yang tidak menentu dan sia-sia. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Timotius yang muda ini? 1 Timotius 4 ayat 7b mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Beribadah bisa diterjemahkan kesalehan. Latihlah dirimu dalam hal kesalehan.
Sebab latihan badani terbatas gunanya. Kalau kita mau jujur, kebanyakan kita lebih suka latihan badani yang lebih utama. Ada begitu banyak orang yang secara sadar dan rela sepenuh hati, bahkan menghabiskan banyak waktu untuk melatih latihan jasmani, melakukan hal latihan jasmani. Sedangkan untuk latihan beribadah agak mandek sedikit. Coba kalau kita olahraga bisa berjam-jam. Tapi kalau baca Alkitab, ada seorang gadis remaja baru bebas mengkonsumsi menu makanan seperti biasa, ayam bakar, sayuran, tahu, tempe tanpa nasi. Kalau dia kadang-kadang pakai kentang rebus, malamnya makan buah seperti apel, pisang, pir, jeruk. Jika tidak biasanya di jus begitu. Dia sama sekali tidak menikmati cake, es krim. Bahkan kalau dia kepengen hanya porsi kecil. Dia berolahraga dengan luar biasa, nge-gym, berenang setiap 2 hari sekali. Hasilnya beratnya bisa turun mungkin dari 78 menjadi 50-an. Dan berkata sekarang berat saya bertahan 50 kiloan. Dan saya harus terus melakukan diet, makan tanpa nasi yang banyak. Dengan bangga. Itu latihan badani, ekstra ketat. Dan mungkin kita pernah berhasil. Itu yang kita lakukan, sangat ekstra ketat untuk latihan badani. Paulus mengingatkan Timotius agar latih dirimu beribadah atau hidup dalam kesalehan. Sebab latihan badani manfaatnya terbatas hanya di sepanjang kita ada di dunia ini. Tapi melatih diri beribadah hidup dalam kesalehan memiliki manfaat melampaui masa. Baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Di masa yang akan datang dalam ayat yang ke-8. Bagaimana latihan beribadah atau hidup dalam kesalehan? Dalam ayat 7 dikatakan latihlah dirimu. Latihlah dirimu adalah istilah dalam bidang olahraga. Dan kegiatan berlatih untuk menghadapi sebuah pertandingan olahraga. Artinya bekerja keraslah dalam kegiatan yang terus menerus sebagai kebiasaan yang baik. Teruslah latih dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Terus menerus. Tak berhenti. Bekerja keras mengejarnya. Beribadah atau hal rohani atau kesalehan menggambarkan ketaatan terhadap kuasa terhadap Tuhan disertai tingkah laku, sikap hidup yang baik, taat dan hormat kepada Tuhan. Jadi latihlah dirimu beribadah dalam hal rohani. Kamu harus terus-menerus melatih dirimu untuk hidup dalam kehidupan menunjukkan ketaatan dan hormat kepada Tuhan. Karena latihan rohani ini, kesalehan ini gunanya berguna di masa kini dan masa depan. Mengandung janji untuk hidup yang berkelimpahan, hidup yang dijanjikan Tuhan, hidup dalam kepenuhan. Bukan hanya masa kini, tapi kekekalan. Jadi, sobat muda, kita bukan hanya melatih fisik kita, tapi latihan rohani juga harus kita jalankan. Timotius melakukan itu. Dia suka belajar firman Tuhan. 2 Tesalonika 3:15. Dia memiliki kualitas iman yang teruji. 1 Tesalonika 3 ayat 2. Dia memiliki reputasi yang baik dalam hal iman dan rohaninya. Dia menjadi orang yang setia. Dia memperhatikan orang lain. Dan dia disebut dengan abdi Allah. Dia dipercaya oleh Paulus. Dan Paulus memanggilnya anak rohani. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus.
Kalau kita baca Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat yang ke-52. Anak itu yaitu Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus secara fisik bertambah besar, sama dengan kalian, bertambah besar. Semakin bertambah besar, bagaimana mungkin Yesus bisa bertumbuh, bertambah besar? Saya yakin karena orang tuanya memperhatikan kesehatannya. Yesus tumbuh besar secara fisik berkat proses pertumbuhan alamiah dan makanan yang dikonsumsinya. Kesehatan penting, tapi seringkali diabaikan oleh kita. Kita menjadi orang terlalu sibuk dan sangat sibuk. Tapi sibuknya kadangkala sibuk yang mungkin salah. Sehingga kita tidak lagi memperhatikan kesehatan kita. Kita diajak terus bertumbuh secara fisik dengan menjaga diri kita dengan baik. Yang kedua, semakin bertambah hikmatnya secara intelektual. Ia bertambah hikmat, ia penuh dengan hikmat. Kata hikmat dalam bahasa Yunani sophia, berarti memiliki makna intelijensia yang luas. Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, untuk memecahkan berbagai masalah yang sangat ragam dengan bijak. Dan ini dimiliki oleh Yesus. Dia sungguh berhikmat. Dia penuh dengan hikmat. Dan menggunakan intelektual yang dia miliki dengan bijaksana. Anda juga diajak bertumbuh bukan hanya fisik tapi intelektual. Dengan sungguh-sungguh menggunakan intelektual kita untuk kehidupan yang menjadi berkat. Kita bisa memencerahkan berbagai masalah yang ragam dengan bijaksana. Otak yang kita miliki itu sungguh luar biasa dikaruniakan Tuhan. Otak yang besarnya segenggam tangan, tapi bisa menampung 100.000 jilid buku kalau Anda membaca dengan baik. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca buku-buku yang baik, itu bisa masuk ke dalam otak kita dan mewarnai kehidupan kita. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Penuh hikmat, bukan hanya pandai secara ilmu, tapi juga pandai dan juga memahami, merenungkan firman Tuhan. Dia tambah dikasih Allah secara rohani, kehidupan rohaninya sangat baik. Yesus dikasih oleh Allah. Secara umum Allah mengasihi manusia, tapi secara khusus Allah mengasihi anaknya Yesus Kristus. Kenapa Yesus dikasih oleh Allah? Saya yakin karena Yesus belajar firman Tuhan. Alkitab bersaksi Yesus mengalami pencobaan pencobaan di padang gurun menggunakan firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dengan luar biasa. Dan dia bertambah dikasih oleh manusia secara sosial. Dia bertumbuh bukan hanya secara rohani, tapi dia juga secara sosial, dia disukai oleh banyak orang. Karena kehidupannya yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Teman-teman sekalian, rekan muda, mari kita bertumbuh dalam hal rohani kita. Bukan hanya fisik, fisik harus bertumbuh, setuju, melakukan latihan badani. Tapi kita harus juga melakukan latihan rohani. Supaya kita sungguh-sungguh punya intelektual yang penuh dengan hikmat. Kita dikasih oleh Allah dan dikasih oleh sesama manusia. Pasti masa depan kita bahagia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, ingatkan kami. Bukan hanya menekankan fisik kami, tapi membangun kehidupan rohani kami dengan berlatih dan berlatih dalam kehidupan kami. Biarlah kami mencintai Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kami melayani Tuhan. Kami belajar bagaimana hikmat Tuhan itu menjadi pegangan kami. Dan kami ingin dikasih oleh Tuhan dengan hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan dikasih oleh sesama.
di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena sikap, tindakan, perbuatan kami sungguh baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sobat muda, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami, anak-anak-Mu yang masih remaja, yang bertumbuh dewasa, untuk sungguh-sungguh berlatih bukan hanya badan di kami, fisik kami, tapi rohani kami. Biar Tuhan bimbing kami, tolong kami. Terus menerus tak pernah berhenti merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Mengisi hati kami dan intelektual kami dengan firman-Mu. Melayani-Mu. Dan mengasihi-Mu, hormat kepadamu, takut akan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik. Dan kami bisa mengasihi sesama kami di tengah-tengah keluarga. Orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Teman gereja dan di teman-teman sekolah. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di tengah-tengah kuliah kami dan juga di tengah-tengah pekerjaan kami. Sehingga orang melihat Kristus dalam diri kami. Melihat teladan cahaya Kristus melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kami. Yang tak pernah berhenti terus menerus dalam latihan, ketaatan, kesalehan sampai akhir hidup kami. Karena kami percaya ketika kami melatih rohani kami, itu sangat bermanfaat untuk hidup masa kini maupun yang akan datang. Tolong kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil, remaja, bertumbuh dewasa, ajar kami melatihnya mulai saat ini. Tuhan berkatilah kehidupan keluarga kami. Kau memberkati dan menopang orang tua kami dalam kerja dan usahanya, berikan ketekunan, kerajinan, semangat. Agar mereka dapat bekerja dengan baik, berkati usaha mereka. Sehingga boleh mendatangkan berkat untuk kehidupan ekonomi rumah tangga. Kami berdoa buat orang tua kami yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan tolong bantu. Tolong mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa. Tapi mereka boleh juga berjuang. Ajar kami juga prihatin dan berjuang bersama dengan mereka. Untuk kehidupan ekonomi rumah tangga orang tua kami dan kami sendiri. Tuhan, kami harus belajar dan kuliah melalui online. Biar kami juga boleh belajar dengan tekun, semangat, terus mencari ilmu. Bukan malah bermain-main dalam sekolah dan kuliah secara online. Biar saatnya melalui teknologi kami mencari sebanyak-banyaknya ilmu dan hikmat. Agar menjadi bekal kami. Tuhan tolong juga. Berkati masa depan kami. Biar apa yang kami kerjakan, kami usahakan, apa yang kami lakukan, boleh menjadi berkat. Jadikan kami teladan-Mu yang baik. Tolong kami, agar kami boleh menjadi Timotius yang muda, yang melayani Tuhan, yang hidup benar. Tuhan berkati bangsa dan negara kami.
Kau berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka boleh terus berjuang memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kedamaian. Tuhan bantu bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan menolong kami sebagai warga negara. Agar kami juga boleh membantu pemerintah dalam penyebaran COVID, dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Dengan sikap tindakan kami yang baik. Menjaga protokol dengan baik. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin anggota keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya terpapar COVID. Tuhan tolong sembuhkan. Kau jamah mereka, berikan kekuatan, semangat menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Teman-teman, Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Mari kita ungkapkan syukur kita atas anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan tulus hati, mari kita memberikan persembahan melalui persembahan dan pujian. Persembahan bisa teman-teman transfer dan dapat teman-teman scan barcode yang tertera. Mari kita menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di saat ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Engkau cukupkan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan apa yang sudah kami kumpulkan untuk ucapan syukur dalam kehidupan kami ini. Namun demikian, ajar kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan syukur kami ini, yang kami alaskan dan kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari teman-teman kita lebih mengenal Tuhan dengan menerapkan disiplin rohani dalam hidup kita, agar kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan kita dapat hidup di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sobat muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya.